Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita hari ini sudah di hari ke-16 Ramadan ya. Malam hari ini kita masuk ke malam 17, yang artinya Ramadan sudah berlalu setengah, tinggal setengah lagi. Nah, maka dari itu, mari kita maksimalkan hari-hari akhir Ramadan kita ini, ya di tahun ini, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Ramadan-Ramadan yang akan datang. Kita maksimalkan Ramadan yang di depan mata kita ini. Kita harap semoga dengan ziarah kita, dengan mengajinya kita, dengan upaya kita mendekat kepada kaum solihin di bulan yang mulia ini, menjadi sebab Allah Ta'ala menerima puasa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan daripada apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam wasiat beliau. Setelah kemarin kita membahas ya, bagaimana beliau menekankan kepada kita 3 hal, yaitu menjaga keselamatan hati, yaitu memiliki sifat yang dermawan, loman, ya, kemudian memiliki kasih sayang kepada seluruh kaum muslimin. Maka beliau melanjutkan wa husnil musahabah wal muasyarah ma'aman sahibtumuhu. Ini indah sekali. Beliau Imam Al-Haddad mengajarkan kepada kita agar tidak saja menjalin hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala saja sebagai Tuhan. Ya, kita menjalin baik hubungan dengan Allah, tapi kita juga diajarkan oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi SAW, oleh mereka para salaf untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Kata beliau, hendaknya engkau menjaga dengan pertemanan yang baik, ya, dan hubungan yang baik bersama orang-orang yang kalian tadi itu temani, terutama ya keluarga, kemudian teman, ya, sahabat, tetangga, orang-orang sekitar kita. Wabisa ifi muhammadi, bahkan berupayalah menjadi orang yang membantu kepentingan mereka, Kita kalau lihat orang-orang soleh terdahulu itu, mereka itu mementingkan orang di sekitar mereka jauh melebihi daripada diri mereka sendiri. Nah, itu ya. Seperti itu. Jadi apa keperluan temannya, apa keperluan sahabatnya, apalagi apa keperluan keluarganya, wah itu dinomorsatukan. Bahkan terkadang lupa sama kebutuhan mereka sendiri. Kata beliau, berusahalah untuk menjalani atas kepentingan temanmu sebagaimana engkau kasayyikum bil anfusikum, sebagaimana kalian menjalani untuk kepentingan kalian sendiri. Ya, jadi kita memikirkan mereka sebagaimana kita memikirkan untuk kita tadi ini, Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa sih orang yang paling baik itu? Anfa'uhum linnas, yaitu manusia yang keberadaannya itu terasa untuk orang sekitarnya. Terasa itu apa? Naudzubillah min dzalik, ketika dia tiada, itu orang-orang kerasa dengan ketiadaannya tadi itu. Ya Allah, pada zamannya beliau ini gini misalnya. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin itu, hadirin, orang dengan keberadaan beliau di masa hidup itu kan terasa dahsyat ya. Terasa lebih dahsyat lagi ketika beliau tiada. Kenapa? Karena beliau itu setiap malamnya itu beliau membagikan makanan pokok untuk keseharian orang-orang fakir miskin yang membutuhkan, tanpa ada yang tahu kalau ngasih itu beliau. Jadi orang fakir miskin itu memiliki kebiasaan ketika tiba fajar, mereka membuka pintu, di depan itu sudah ada sembako untuk hari itu. Untuk esok hari diantarkan malamnya terus seperti itu. Tidak ada yang tahu rahasia. Siapa yang ngasih? Tidak ada yang tahu. Kapan ketahuan? Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin beliau wafat, yang memandikannya sudah mulai curiga. Karena apa? Ada bekas memar gitu di pundak beliau itu, ada bekas memar yang selama ini tertutup oleh pakaian beliau, tidak ada yang tahu. Dan kemudian setelah beliau wafat, dilihat tidak ada lagi sembako yang biasa ada tadi itu. Sehingga barulah orang-orang paham bahwa selama ini yang ngasih adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi beliau memikirkan orang lain sebagaimana memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana Nabi SAW misalnya mengajarkan kita dalam bertetangga, kalau bikin lauk, bikinlah kuahnya yang banyak, kata Nabi.
buahnya yang banyak, dibagi-bagi juga tetangga-tetangganya. Kemudian bahkan dikatakan kalau kamu beli buah-buahan, kalau memang itu sedikit dan tidak kamu bagikan, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Khawatir anak daripada temanmu, anak daripada tanggamu itu lihat, terus minta sama orang tuanya tidak sanggup. Kasihan. Nah, sampai segitunya. Sehingga beliau katakan, kalau kata Abdullah berusahalah untuk memenuhi, ini yang kita mampu ya. Berusaha ini dalam apa? Luas sekali, bukan hanya harta saja. Ya dari pikiran, ya dari tenaga, ya dari support doa. Untung-untung ya dari materi juga bisa kita bantu. Wabil hirs ala idkhali surur ala qalbi, kata beliau. Dan kita harus berusaha untuk selalu menggembirakan hati orang yang ada di sekitar kita. Tidak dalam arti kemaksiatan ya. Misalnya ngajak ke karaoke. Misalnya karaoke, wah ini saya pengen nyenengin teman kita ini. Ya weh saya ayo gas misalnya. Bukan seperti itu ya. Ini menggembirakan dalam artian tidak dalam kemaksiatan. Karena hadirin, membahagiakan hati seorang mukmin ini luar biasa. Diriwayatkan tidaklah seorang hamba itu menggembirakan hati seorang muslim kecuali Allah akan mempersiapkan, akan memberikan untuknya malaikat yang ditugaskan secara khusus yang membacakan istighfar kepadanya sampai hari kiamat. Loh ya apa? Kurang enak gimana ya? Dengan cara apa? Dengan cara membahagiakan temannya, membahagiakan saudaranya tadi itu. Seperti itu. Ya kita cari tahu apa kira-kira yang bikin dia senang. Apa yang kira-kira dia bikin bahagia tadi itu. Karena itu luar biasa. Kalau surur. Ya. Mungkin saya pernah menyampaikan ya, Habib Abdullah bin Muhammad Barun, ya guru saya itu, ketika beliau ditanya apa amalan yang beliau paling suka, amalan beliau banyak sekali ya, sedekahnya, kemudian ngajinya, qiyamul lailnya, puasanya, wah luar biasa. Tapi ketika beliau ditanya apa amalan yang paling beliau favorit, paling senang beliau itu apa? Dua kata beliau, yaitu idkhalus surur, yaitu menyenangkan hati orang lain, wa jabrul khawatir, dan menjaga perasaan mereka tadi itu. Ini luar biasa sekali ya. Karena jika kita bahas ini lebar sebetulnya, bahwa ternyata bermuamalah untuk menggapai ridho Allah itu seringkali bisa kita raih justru dengan hubungan kita dengan orang lain. Kata-kata populer daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau pernah menyatakan it'amu ja'i khairun min bina alfi jami'. Jadi memberi makanan kepada orang yang lapar itu lebih agung di sisi Allah daripada kita membangun 1000 masjid jami'. 1000 masjid jami'. Kata siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maksudnya apa? Betapa agung di sisi Allah tentang bantuan kita kepada manusia yang lainnya, membahagiakan kita kepada hati manusia yang lainnya tadi itu. Wabinusilahu, tapi jangan lupa kata beliau, selain membahagiakan juga menasihati. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin, kata Allah Taala manusia ini semuanya rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabr. Dua terakhir ini ya orang akan merugi kecuali yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati di dalam kebenaran. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan kalau kita punya teman misalnya keliru, kayaknya kok nggak kayak gitu. Misalnya lihat temennya nggak sholat, jadi ingatkan harus dinasihati. Hidayati ila manfaul fi akhirati, memberikan petunjuk hidayah kepadanya yang bermanfaat untuk akhiratnya dia. Ya. Misalnya kita lihat kita waktu main ke rumah teman kita ternyata kurang ajar kepada orang tuanya. Kita harus tegur. Tentunya dengan cara yang indah ya. Itu butuh taktik, itu butuh cara. Ya terus digeratak gitu aja. Enggak, perlu kita butuh cara. Misalnya apa? Misalnya orang tuanya ini bolak-balik minta diantar misalnya ya. Aduh, bapak ini misalnya ya, minta diantar terus. Misalnya, apa misalnya gitu. Kita pancing kepada dia tadi itu. Masya Allah enak kamu ya sih bisa ngantar bapakmu misalnya. Kasihan orang yang sudah ada punya bapak itu, ngantar siapa dia? Ngantar siapa? Kamu masih punya bapak yang bisa kamu antar kemana-mana. Kamu punya ibu yang mungkin nyuruh kamu beli gula, beli apa. Berapa banyak di alam dunia ini orang yang bahkan rindu untuk disuruh-suruh sama ibunya, tapi ibunya sudah ada. Beruntung kamu ya, masih punya ibu. Nah itu seperti itu.
dia akan terkena daripada hatinya tadi itu. Nah, itu harus seperti itu, jangan sampai kita malu. Gah izin misalnya ya, itu teman kamu bantah loh sama orang tadi, tidak mau nasihati. Izin aku, kata beliau, jangan sampai malu. Kenapa? Fasyarul haya, karena malu yang paling jelek itu, hayaun yamna'u minal amal bil khair wa dawa ilaih, adalah rasa malu yang mencegah orang untuk berbuat baik. Kata beliau, walaysa dzalika bihaya. Lagian itu bukan malu namanya, kata beliau. Itu bukan malu. Innama huwa jubnun. Itu tuh apa ya? Licik, pengecut itu. Itu bukan malu. Karena malu itu tidak kecuali dalam kebaikan. Jadi ada misalnya, ayo adzan. Gak izin. Ini pengecut ini licik ini, bukan bukan malu. Misalnya kok kebetulan ya ini tahulah ilmu tentang sesuatu ilmu misalnya, kemudian diminta untuk berbagi ilmunya, kemudian dia menyatakan malu, ini bukan malu, ini pengecut ini pengecut. Apapun itu ya, apapun itu. Karena malu itu tidak dalam kebaikan, melainkan ini licik ini pengecut, kata beliau. Ini penakut. Sama syaitan bismil haya. Ini pengecut, tapi sama setan dibuat-buat seolah-olah ini rasa malu. Kata beliau, tarwihan ala dhaufi ahlil iman. Kenapa? Semata-mata supaya orang yang imannya lemah itu merasa tenang, santai. Terus tidak apa-apa wes, kan Nabi itu kan pemalu, ya saya kayak Nabi pemalu. Bukan, ini keliru ini gitu loh. Memang setan membisikkan kepadanya malu. Ya wes malu-malu. Itu loh ada gurumu, masa kamu kok mau diminta ceramah sama gurumu padahal ada gurumu. Nggak wes malu-malu. Loh, keliru. Padahal justru kita mentaati guru itu bentuk penghormatan paling tinggi kita kepada guru. Seperti itu ya. Tapi setan ya gitu, ndak wis malu-malu. Ndak apa-apa, kamu ndak nurut, ndak apa-apa, kamu malu kok. Kan Nabi pemalu, Nabi. Ini diperang setan ini. Setan membingkisnya dengan bahasa malu, padahal itu pengecut. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berteman dengan baik dengan teman-teman kita, menjalin hubungan yang baik, hubungan yang menjadikan kita saling support, kita saling mendekatkan diri kepada Allah sehingga terus berpegang erat hingga dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.